lah ya, yang gampang ya, pijitin ya. Atau belikan hadiah tuh lebih bagus lagi. Ini cuma bikinkan susu sampai dia minum, bahkan totalitasnya ini anak ditungguin sampai orang tuanya bangun, dia sampai ngantuk, anak nangis, nanti anak bapak lagi ngurus kakek nenek, sampai subuh ditungguin. Itulah khidmatnya. Dan memang kita itu begitu Pak, kalau orang tua sudah di usia senja, kita harus berlemah lembut ya. Makanya dalam Quran apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan ma'rufa. Kalau imma yablughanna 'indakal kibar, kalau dia sudah di usia senja dan di bawah kepengawasan kamu, jangan kamu angkat suara walaupun dengan kata-kata cis, dan berkatalah sama mereka dengan kata-kata yang lembut. Ini dalam bab berkalam itu sampai Imam Bukhari bikin bab khusus dalam kitab Adabul Mufrad, namanya kalamun layyin liwalidayhi. Kalamun layyin liwalidayhi, adab berkata-kata lembut kepada kedua orang tua. Kata-kata aja harus kita beradab, apalagi sikap. Ini tidak. Orang tua waktu kecil ngerawat kita, habis itu kita bebini pula. Orang tua ditaruh di rumah, kamarnya di ujung di gudang. Waktu kecil susah dia nak ngaji, nak zikir, mau ikut pengajian susah. Ngapa? Ngurus kita, ngurus Anda. Pas Anda sudah nikah, punya hasil karya, punya produksi, anak lahir, Anda jadikan dia pula pengasuh bayi. Gak ada tanggung jawab orang tua kita ngasuh anak kita, gak ada. Yang tanggung jawab itu Anda dan istrimu. Tapi kenapa banyak hari ini orang Islam justru orang tuanya udah ngerawat dia, susah untuk ngapa-ngapain waktu dulu. Sekarang kau punya anak-anakmu, kau suruh dia jaga lagi. Salah. Yang betul tuh orang tua kita main sama anak kita, bukan jaga, main. Nenek kakek tuh main sama cucunya, tinggal main, pulang istirahat. Apa hak yang harus kita lakukan sama orang tua? Khidmat. Sekarang porsinya dia, kita kasih ruang untuk beribadah. Betul kan Pak? Udah waktu dia muda ngurus kita, udah tua ngurus anak kita. Terlalu betul, kita tak ada otak kayaknya. Harusnya waktu dia muda dia urus kita, ketika dia tua kita biarkan dia ibadah. Terus kalau mau main sama anak kita, main, bukan ngasuh. Suruhlah istri, suami kerjasama. Ndak mampu, bayarlah perawat, jangan orang tua. Ini banyak konsep dalam parenting ya, dalam adab-adab berkeluarga yang salah. Saya sedih kalau lihat begitu. Soalnya banyak, saya kan punya binaan ibu-ibu muslimah. Ada yang kalau WA, Ustadz, anak saya baru lahiran lagi, saya tidak bisa ikut pengajian. Sampai sekarang Pak, saya sudah 3 tahun bina pengajian, gak pernah datang. Nunggu cucunya besar. Banyak kali kita merenggut kebahagiaan dia. Jangan. Ini pesan saya Pak. Kalau Anda sudah, misalnya dia sudah tak mampu, Anda kasih duit, kasih tempat tinggal yang nyaman, kasih porsi ibadah yang banyak. Jangan suruh, apalagi udah jaga anak, masak lagi. Ma, udah masak belum Ma? Binimu kemana? Arisan. Bini arisan, posting sana posting sini sama kawan-kawannya. Mamamu yang masak, zalim. Servis harusnya. Jangan pernah nitipin anakmu, karena saya suka jadi tempat curhatan mama emak saya. Iya, ada nggak percaya saya bisa buka WA-nya. Ustadz, mohon maaf Ustadz, pengen datang tapi jaga cucu. Terus emotikonnya gini-gini. Kalau aku kenal sama anakmu aku WA nih. Makanya di keluarga saya, adik-beradik itu saya kasih tahu nggak boleh. Walaupun ada yang agak ya keluarga kaget gitu kan, tapi nggak boleh. Ini konsep kita begini. Pokoknya kalau mama ke rumah kita, santai, ibadah, enak, nyaman, jajan, makan, mau apa, jalan gitu. Janganlah dulu ngerawat kita yang batu-batu, degil-degil ini. Sekarang pun nggak ada,
suruh ngerawat anak kita yang lincah-lincah. Terlalu banyak kita merenggut kebahagiaannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini amal yang paling susah menurut saya dari yang tiga ini. Kenapa? Dia bisa menangguhkan niat buruknya di saat, ya. Kalau di saat Anda nggak mampu biasa, ya. Tapi yang susah itu qadar ta'alaiha. Kalau kamu mampu, saya nggak mau berzina karena nggak ada yang mau sama kau, ya biasa aja lah, nggak laku. Nggak mau saya berzina karena nggak ada yang mau. Tapi ini orangnya ganteng, cewek banyak merayu-rayu, udah siap, tapi dia tak lakukan, best, ya. Makanya dia bisa menghentikan maksiat alal qudrah, padahal dia bisa berbuat. Ya, saya nggak mau korupsi. Ya, bagaimana korupsi? Kerjamu bukan di urusan duit. Saya nggak mau korupsi. Kerjanya apa? Guru silat. Nggak mungkin korupsi, gimana sih? Nggak nyambung. Saya bilang saya nggak mau korupsi dana anggaran APBD itu. Ustadz kerjanya apa? Guru ngaji. Ya iyalah. Kecuali PNS, pejabat, BPPKD, bendahara, mampu berbuat tapi tak berbuat, itu baru mantap. Itu yang dilakukan orang kedua. Karena apa? Sudah qa'atu ala rijlaiha. Aku sudah berada di tengah kedua kakinya saat dia bisa. Ya. Yang ketiga, ini amanah seorang pemimpin. Ya, saya singkat aja syarahnya. Kalau di sini panjang syarahnya. Ala kulli hal, seorang pemimpin yang amanah, ketika ini dana punya orang, dia serahkan bulat-bulat, tidak mau makan sedikit pun. Ini yang dibutuhkan mental seperti ini, yang harusnya pejabat-pejabat ini kayak begini. Ya. Yang ada sekarang malah banyak diolah. Di Kabupaten Bintan, tunjangan nakes diembat. Rame-rame banyak kepala puskesmas kembaliin duit. Emang kembaliin duit bisa kau lolos dari hukum? Enak kali kau. Kembalikan. Proses hukum harus berlanjut. Sedih saya, Pak. Saya ini alumni Covid. Tiba-tiba di Kabupaten Bintan banyak kepala puskesmas menilep tunjangan nakes. Bayangin. Sakit hati saya. Kenapa? Kalau kau korupsi di waktu normal saja sudah kezoliman, kamu korupsi di saat musibah dan wabah, ini double kezolimannya, Pak. Karena ini uang bencana, Pak. Uang musibah, uang pandemi, uang orang yang antara hidup dan mati kan, Pak, yang dikorupsi itu. Si nakes yang tunjangannya nggak dikasih, dia kan berjibaku dengan virus. Kok bisa-bisanya banyak kepala puskesmas nggak mengalirkan? Kesian sekali, Pak. Ya, tapi si pemimpin ini mencontohkan dan luar biasa keikhlasannya. Ketika diambil semua, dia tak kisah. Walaupun si kawan ini, anak buah ini tak tahu diri lah, punya pasal. Kalau saya bilang tak tahu terima kasih, alih-alih diambil semua. Kalau lah dikasih 1 ekor pun modal kan udah mantap itu. Ya, jangan ditiru yang itu, Pak, ya. Ditirunya bosnya, anak buahnya jangan ditiru, suka ngilang tak jelas, alih-alih datang ujuk-ujuk minta duit, ada untungnya disikat, tak pula berterima kasih. Tapi gara-gara keikhlasannya itulah mereka selamat, ya. Tapi ala kulli hal, semua doa ini harus berdasarkan amal soleh yang ikhlas karena Allah. Saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Satu orang boleh. Silakan yang mau tanya. Berapa menit lagi? Ridho, tafadhal Ridho. Waalaikumsalam. Itu syarah ya? Itu faidatul hadis ya? Yang ya istijabatud doa, ya mustajabnya doa, ya min taujihi ilallah min tawajjuhi. Tawajjuh itu kefokusan, betul-betul tawajuh. Kalau teman-teman tabligh ini tawajuh tuh, kalau lagi kita tawajuh pada Allah, tawajuh itu fokus mengarah, ya.
Doa itu menjadi mustajab dengan kefokusan kepada Allah, bisidqi, dengan kebenaran, wa ikhlas fi syada'id, ya, dengan kebenaran amal soleh, dengan keikhlasan fi syada'id. Syada'id itu dalam keadaan genting. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau Anda dalam keadaan kepepet, ini amalan bisa dipakai. Ingat amalan apa yang Anda lakukan, betul-betul bisidqi, dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Anda berdoa, ya Allah, saya punya hutang ini, kalau enggak rumah saya disita. Dulu saya pernah amal ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah. Bantulah. Enggak mesti batu, enggak mesti ke rumah ketiban batu, tidak. Ini masalah yang lain. Yang penting fil kurbi. Fil kurbi itu kan dalam keadaan susah, ya. Jadi seperti itu. Walasiyama, tidak peduli, min sabaqin lahu amalun soleh, walaupun amal solehnya udah berlalu gitu, tidak peduli. Bukan berarti kita beramal dulu baru berdoa, enggak. Amal soleh yang dulu bisa kita pakai sebagai jembatan istijabah doa. Jadi nggak ada masalah, walaupun amal yang dulu saja udah pernah berlalu, itu kita pakai. Dan ini memang ya bisanya berlaku di saat-saat genting gitu. Saya pengen beli Pajero kok nggak bisa ya Ustaz? Enggak, ini genting ini. Saat-saat kepepet, bertawasul dengan doa yang ikhlas, dengan amal soleh yang ikhlas, bisa menjadi dibukanya kemudahan kita. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.